Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah rekan-rekan yang berbahagia. Saat ini saya baru saja menyambut rekan saya, salah satu bestie dari Kalimantan. Dari Kalimantan Tengah Palangkaraya. Iya, Palangkaraya. Halo Palangkaraya. Halo geng Kalimantan. Halo Fantastic Four. Jadi beliau akan menghadiri sidang TAPM tesis nanti hari Senin esok ya, mungkin dalam hitungan jam. Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekalian saya menjawab kemarin rekan-rekan menanyakan ulang bagaimana keuntungan dan sekalian tips supaya kita dapat menyelesaikan mata kuliah di program studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka dengan tepat waktu, terutama dalam penyelesaian tesis ini. Jadi sebagaimana yang saya katakan kemarin ketika di UTTV Radio, bahwa pengalaman yang paling terasa adalah saya mengimplementasikan 3 kategori waktu. Waktu untuk saya personal, pribadi, untuk self development, waktu untuk keluarga, dan waktu full untuk fokus pada pekerjaan. Jadi untuk self development ini saya sudah merasakan keuntungan di Universitas Terbuka bahwa waktunya sangat fleksibel untuk belajar, fleksibilitas waktu. Jadi sebagaimana yang saya katakan bahwa saya mengatur, menyeimbangkan waktu kerja dengan bagaimana saya bisa memiliki waktu untuk fokus belajar. Jadi di universitas terbuka untuk sukses tepat waktu lulusnya, kita tidak boleh merasa saya ada waktu luang dan saya akan belajar. Tapi harus sediakan, siapkan. Memang kita harus punya komitmen bahwa saya punya waktu untuk belajar. Begitu bedanya. Dan yang kedua, aksesibilitas materinya itu ya. Jadi pada saat materi bahan ajar dengan pembelajaran online ini, sumber belajar itu bisa kita cari dari ragam website, dari Scopus, dari Google Scholar, dari WOS, semua sumber website perpustakaan digital, perpustakaan negara kita, perpustakaan UT, perpustakaan dari universitas lain pun bisa kita lihat dalam akses asal kita punya koneksi internet. Kemudian yang ketiga, hemat energi. Keuntungan hemat energi ini kita tidak datang ke tempat kuliah, selalu ada yang kadang ada program yang reguler waktu setelah pulang kerja seperti itu ya kalau di universitas yang lain. Kemudian ada yang per Sabtu Minggu gitu. Tapi yang ini dengan belajar di program studi Magister Manajemen ini ada diskusi dan tutorial online yang dilakukan setiap minggu, kemudian kita merampungkan tugas-tugas itu sesuai ada jadwal tenggang waktunya dan juga ada tutorial webinar serta ada ragam mata kuliah lain yang non akademis yang bisa mensupport kesuksesan kita di akademik. Nah, kemudian dari perenungan setelah refleksi bagaimana perjalanan belajar itu memang terasa bahwa waktu yang kita pergunakan, energi itu benar-benar terasa efektif dan efisien. Jadi saya tetap ketika memang agak kepenuhan dengan jadwal tugas, saya mengambil 1-2 hari cuti kerja. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, keuntungan lainnya adalah terasa bahwa ada meningkat kemampuan belajar mandiri. Pendidikan jarak jauh ini, kalau saya tanyakan dan observasi ya, setelah wawancara dengan rekan-rekan lain yang dari universitas terbuka lain, misalnya online University Malaysia, online University Filipina, online University UK. Jadi ada beberapa rekan yang terhubung ketika ada webinar beberapa online university, termasuk Indonesia Online University. Ketika menanyakan kepada mereka, termasuk ada beberapa penelitian bahwa banyak tantangan selain time zone gap adalah merasa sendirian dalam belajar. Itu sebabnya saya selalu sarankan punyalah besties gitu ya, punya rekan yang selalu support dalam belajar kita, dalam mencapai goal akademik. Jadi kita harus punya orang yang betul-betul bisa saling support semangat. Ya jangan sampai ketika kita down, kita merasa sendirian, kesepian, kemudian tambah lagi tersesat dari informasi terbaru di universitas terbuka. Jadi ketika ada tantangan tersebut, saya berusaha menyelesaikannya dan kemudian minta arahan para dosen. Kemudian ada rekan, sahabat, bestie kita untuk memberikan semangat, semangat, semangat gitu ya. Jadi itu terasa banget ya, ada feeling
feeling love ya, feeling love. Jadi kita tetap merasa cinta untuk menyelesaikan studi di sini. Nah, selanjutnya adalah kecintaan kita itu juga kita rasakan ketika keterampilan makin meningkat, tidak hanya digital skill, tapi keterampilan untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan, dengan dosen, dan ini bisa diimplementasikan di dunia kerja. Kemudian keuntungan lainnya adalah penggunaan teknologi belajar itu yang terupdate, yang sekarang ini ada aplikasi-aplikasi baru ternyata bisa saya pelajari. Kemudian kesempatan untuk jaringan yang lebih luas, misalnya saat ini prestasi paling besar di program studi Magister Manajemen Universitas Terbuka adalah terbentuknya forum group discussion yang saya bina sekitar 65 orang rekan mahasiswa yang sudah best dalam menulis scientific papers. Dan ini benar-benar pengalaman luar biasa dari interaksi dengan rekan mahasiswa dan dosen yang sudah berpengalaman dalam scientific papers. Kita ternyata bisa berdiskusi bareng, berinteraksi secara kontinu, dan dapat mengakomodasi, dapat saling bertoleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada, atas time zone gap yang ada di antara kita. Kita beda benua, beda pulau, ada yang waktu Indonesia Barat, ada yang saya CET gitu, ada yang time zone-nya GMT plus one, ada yang GMT plus five gitu. Semuanya ternyata bisa um, membuat kita mengalami kemajuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dan memperluas jaringan profesional kita. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak kepada Universitas Terbuka, termasuk unit lain dari pusat ujian, dari perpustakaan digital, dari semua workshop online yang kita ikuti, dan segala macam dukungan akademis dan non akademis. Jadi ketika tercebur di prodi MUT ini ya super awesome ya, alhamdulillah. Semoga rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia juga merasakan pengalaman yang sama, dan untuk tips dan trik ketika makin memiliki banyak amanah, makin memiliki banyak jadwal yang kemungkinan ada overwhelm ya, kemungkinan agak kesusahan mengelolanya, maka terapkanlah bagaimana kita punya prioritas tugas tadi, dan juga bagaimana kita meminta bantuan, bisa didelegasikan, bisa hal-hal yang bisa kita arrange bersama rekan tadi, agar itu menjadi implementasi strategi kita untuk lulus tepat waktu gitu ya. Jadi berdayakan semua sumber daya yang kita punya dengan efektif dan efisien, dan jangan pernah putus asa. Ya, jadi yang seperti saya bilang, no pain no gain ya. Insya Allah rekan-rekan dapat segera menyusul ke BTR 1, BTR 2, dan juga sidang TAPM seperti saya. Mohon doa semoga Universitas Terbuka dapat kian bangga dengan pencapaian kita ini, terutama ketika saya saat ini juga mesti menyiapkan proposal untuk submission di PhD program. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala jerih payah kita. Terima kasih banyak, terutama untuk super duper alarm saya, Mas Klik Heri Purnomo, itu bestie saya yang biasa membangunkan di tutorial webinar setiap pukul 1.30 atau 1 pagi waktu Denmark. Jadi di Indonesia pukul 7 ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat juga. Mas Iwan, terus Brother Fadil yang dari Jambi sama Mas Kliknya juga, kemudian Brother Ferry, kemudian bestie lainnya, Tenunung dari Garut, tim Fantastic Four ya, Deva Fajria, Mas Dewi Karno, Mbak Stefli, ini juga ada Mbak Desi dari Kalimantan Palangkaraya yang sudah bela-belain cuti untuk datang hadir ke sini, serta rekan-rekan lainnya, Catering Time, De Andriani, Dek Vela, Kamiranti, kemudian Mbak Sakta, dan semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ikatan persahabatan yang kuat di antara kita. Terima kasih rekan mahasiswa dan berbahagia, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih subscribers, dan kita berjumpa lagi insya Allah di waktu yang akan datang. Jangan lupa kritik dan sarannya, saya tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini dari itu loh. Ini dari Wisma UT, Wisma 2 UT. Sini saya, come on. Kita saya bye-bye. Atau ucapkan gimana pengalaman kesan pertamanya nih masuk Wisma UT. Ini dia baru beberapa menit loh. Halo, jadi ini kedua kalinya saya ke
UT. Kebetulan ini kesempatan boleh bisa masuk ke Wisma karena sebelumnya waktu S1 dulu full banget, jadi nggak sempat kebagian kamar atau sempat menginjakan kaki di Wismanya. Excited banget dan ternyata cukup luas. Terus kayak nyari-nyari tempatnya di mana ini dan nice, bagus banget. Wonderful ya. Servisnya loh best. Iya. Ya, nanti kita kumpul loh di sini pas See you wisuda. soon, guys. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, happy learning, happy researching, happy working. Nah. Tell me that your sweet love hasn't died.